Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Irham. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Dalam kesempatan ini saya ingin mendeskripsikan terkait dengan mata kuliah terapi obat atau biasa disingkat dengan MTO gitu. Jadi monitoring terapi obat ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa pasca sarjana farmasi klinis di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi sebelum mahasiswa S2 atau yang mengambil jurusan farmasi klinis, sebelum mereka kemudian melakukan praktek klinis di lapangan, baik itu di rumah sakit maupun klinik, mereka harus kemudian lulus dari mata kuliah monitoring terapi obat ini. Jadi monitoring terapi obat ini merupakan mata kuliah wajib 1 SKS gitu ya, yang sudah mengadopsi atau berorientasi pada OBE atau Outcome Based Education. Dalam mata kuliah ini juga terdiri dari beberapa CPMK dan sub CPMK yang nantinya di video selanjutnya nanti akan saya deskripsikan gitu ya, akan saya jelaskan kepada para mahasiswa terkait dengan CPMK yang keempat dan turunannya sub CPMK yang keempat terkait dengan bagaimana kemudian mahasiswa dapat mengidentifikasi gitu ya, atau mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah terkait dengan adverse event atau efek samping suatu obat dan kaitannya apa saja faktor yang mempengaruhi efek samping obat tersebut gitu ya. Dan dalam sub CPMK yang keempat ini nanti lebih kepada yang akan saya sampaikan itu lebih kepada adverse event dikarenakan oleh faktor genomik atau genetik, atau mungkin lebih sering kita sebut istilah dengan istilah farmakogenomik, atau respon obat itu dipengaruhi oleh faktor variasi gen yang ada dalam diri setiap orang gitu. Nah, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah monitoring terapi obat khususnya nanti di sub CPMK yang keempat ini, mahasiswa kemudian dapat mengidentifikasi contoh misalnya faktor variasi gen apa saja yang berpengaruh terhadap adverse event suatu obat tersebut gitu ya. Jadi metode pembelajaran yang akan kita aplikasikan kepada para mahasiswa memang saat ini lebih kepada synchronize melalui Zoom dan juga Google Meet gitu ya. Jadi dua software atau dua platform ini lebih banyak kita gunakan di masa pandemi, khususnya di 2 tahun belakangan ini gitu ya. Jadi indikator penilaian pun yang kita lakukan itu karena ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh para mahasiswa yang jurusan farmasi klinis sebelum kemudian mereka melakukan praktek klinis nantinya, memang lebih kepada indikatornya lebih kepada mampu kemudian mengidentifikasi masalah gitu ya, mampu solving problem, sehingga penugasan yang kita berikan nantinya lebih kepada problem based learning. Jadi para mahasiswa kemudian kita harapkan mereka mampu solving problem dari case-case yang ada gitu ya, case terkait dengan adverse event, misalnya variasi gen apa saja yang berpengaruh dan mempengaruhi respon suatu obat dalam tubuh seseorang atau dalam tubuh pasien gitu. Nah, indikator penilaian yang lain nantinya kita akan berikan soal ujian gitu ya, baik itu melalui UTS maupun UAS gitu ya. Dan komponen penilaiannya memang dikombinasi antara penilaian tugas dan juga penilaian melalui ujian UTS ataupun ujian akhir semester nantinya gitu. Dan komponen penilaian yang lebih besar porsinya memang lebih kepada ujian gitu ya, 60% hasil ujian dan sekitar 40% untuk penugasan gitu. Jadi penugasan ini porsinya lumayan besar karena memang outcome yang ingin kita tujukan kepada mahasiswa memang lebih kepada problem based learning gitu ya. Mereka kemudian dapat mengidentifikasi dan dapat men-solving problem dari case-case yang ada di lapangan, sehingga para mahasiswa setelah mengambil mata kuliah monitoring terapi obat ini sudah familiar gitu ya dengan terkait dengan adverse event because of the genomic variations atau yang kita sebut dengan pharmacogenomic gitu ya. Salah satu contoh misalnya yang kita beri penugasan terkait dengan
uh, artikel, ya artikel yang terpublis di jurnal internasional bereputasi seperti misalnya variasi gen pada HLA-B yang sering dilaporkan pada pasien HIV yang menggunakan abacavir begitu. Dengan adanya case-case yang sudah terpublikasi melalui case report ataupun original article dan juga review, kemudian para mahasiswa nanti dapat mendapatkan banyak insight dari case tersebut, sehingga pada saat mereka real melakukan praktek di rumah sakit sangat familiar dengan case-case yang ada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah terapi obat ini. Nanti Anda bisa melihat bagaimana kemudian saya menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan sub CPM yang keempat, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi respon seseorang terhadap obat, yang khususnya terkait dengan adverse event. Dan di sini yang nanti akan saya sampaikan hubungan antara genomik, farmakogenomik, dan therapeutic drug monitoring. Demikian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya gitu ya, yang S2 Farmasi Klinis Universitas Ahmad Dahlan gitu ya. Terima kasih sudah menunggu teman-teman semua. Siang hari ini gitu ya, kita akan melanjutkan materi kuliah kita terkait dengan monitoring terapi obat gitu ya, yaitu bagian terkait dengan apa sih hubungan antara therapeutic drug monitoring dengan farmakogenomik gitu ya. Jadi bagian dari apa yang kita bahas terkait dengan adverse event atau efek samping suatu obat gitu ya. Baik, kawan-kawan semua, saya akan share screen gitu ya. Ini topik kita siang hari ini, maksud saya teman-teman bisa melihat ya di layar laptopnya masing-masing. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Terima kasih teman-teman. Ini yang akan menjadi topik kita gitu ya pada siang hari ini, yaitu terkait dengan genomik, farmakogenomik, dan therapeutic drug monitoring gitu ya. Mungkin bagian dari monitoring terapi obat belum banyak yang mengangkat tema ini gitu ya, karena memang masih asing gitu ya. Tetapi kita bisa melihat gitu ya dari publikasi yang ada saat ini gitu ya, memang banyak yang mengangkat terkait dengan hubungan antara farmakogenomik dan therapeutic drug monitoring gitu ya. Monggo teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung bisa silahkan gitu ya, raise hand gitu ya, kita bisa diskusi langsung gitu ya. Jadi scope yang akan saya presentasikan gitu ya, atau yang akan kita bahas gitu ya pada siang hari ini, dua aspek sebenarnya gitu ya. Pertama dulu saya ingin mengenalkan teman-teman mungkin terkait dengan human genome gitu ya. Mungkin kita perlu refreshing kembali terkait dengan basic genomic itu gitu ya, dan juga apa sih kemudian hubungan antara farmakogenomik dengan therapeutic drug monitoring gitu. Jadi keremasannya nanti lebih kepada clinical pharmacogenomic implementation gitu ya teman-teman. Baik, kita mulai dari genomik terlebih dahulu gitu ya. Sebelum kemudian kita membahas terkait dengan farmakogenomik, perlu kiranya gitu ya kita mengingat kembali gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan genomik gitu ya. Pada umumnya gitu ya, keilmuan genomik itu sebenarnya tidak baru-baru amat sebenarnya teman-teman. Kalau kita melihat flashback beberapa dekade gitu ya, jadi genomik itu sebenarnya baru-baru saja itu dirilis gitu ya, dan para ilmuwan itu kemudian mengenal istilah genomik itu gitu ya dari sebuah jurnal dengan judul For the New Disciplines, New Name, dan New Journal gitu ya. Itu sekitar 1987 gitu, artinya beberapa dekade yang lalu saja gitu ya. Nah, apa sih kemudian yang dimaksud dengan genomik gitu ya, atau genomes gitu ya. Sebenarnya genomics ini merupakan kumpulan dari kata gens gitu ya, atau semacam kata jamak gitu ya, daripada gen gitu ya, di mana gen itu merupakan suatu salah satu bagian terkecil gitu di dalam tubuh kita gitu ya. Tapi maknanya nanti kita bisa melihat gitu implikasinya pada suatu penyakit gitu ya, implikasinya pada respon obat itu nanti akan kita lihat bersama gitu ya. Nah, ini teman-teman coba bisa dilihat nih siapa nih yang bisa menyebut nih, siapa ini Bapak siapa nih teman-teman, ada yang bisa
menebak nggak siapa ini Gregor Mendel? Mungkin kita sudah lama gitu ya sebenarnya teman-teman, bahkan mengenal beliau gitu ya sejak kita di bangku SMP bahkan gitu ya teman-teman. Mbak Hazena pernah tahu nggak nih Bapak Gregor Mendel gitu ya? Yang tentang percobaan Mendel pewarisan sifat napa nggih, Pak? Ya betul, nggih. Betul Mbak Dwiki. Jadi Bapak Gregor Mendel ini yang pertama kali sebenarnya mengenal istilah secara terimplisit gitu ya, istilah genomik gitu ya. Artinya dia mewariskan suatu sifat kepada generasi selanjutnya, walaupun dia mencoba awalnya terkait dengan mengawinkan antara kacang dengan kacang gitu ya, antara tumbuhan dengan tumbuhan gitu ya. Dan pada akhirnya gitu ya, sebenarnya ini kemudian diadopsi gitu ya, dan diaplikasikan oleh keilmuan sekarang yang genomik itu, termasuk farmakogenomik nantinya gitu ya teman-teman ya. Nah, secara terimplisit sebenarnya genomics itu ya yang mengenalkan ini Gregor Mendel 1865. Tapi sebenarnya gitu ya, secara tereksplisitnya dipakai di keilmuan luas itu sejak tahun 1987 tadi gitu ya. Belum terlalu lama gitu ya. Jadi dulu dia nggak kenal istilah genomik itu ya, tapi secara implisit dia sudah mengenalkan. Nah, kalau kita melihat, kawan-kawan di sini ya, kita bisa melihat di sebelah kiri, kawan-kawan, bahwa dalam tubuh kita itu terdiri dari beberapa organ sebenarnya gitu ya. Di mana dalam bagian organ kita itu terdapat ada istilah cells gitu ya. Cells itu mungkin jumlahnya bahkan triliunan cells gitu ya. Tidak ada yang bisa meng-count gitu ya, tidak ada yang bisa menghitungnya jumlah selnya gitu. Hanya memperkirakan saja gitu. Kuasa Tuhan gitu ya, kuasa Allah gitu ya dalam hal menciptakan makhluknya gitu. Nah, di dalam sel itu kalau ditelusuri ternyata ada namanya nukleus gitu ya. Di dalam nukleus itu terdapat namanya kromosom gitu ya. Mungkin kita mengenal kromosom dalam tubuh manusia itu jumlahnya kurang lebih 23 kromosom gitu ya. Nah, di dalam kromosom itulah terdapat yang namanya DNA gitu ya. Nah, inilah yang kemudian nantinya akan mewariskan sifat kepada generasi selanjutnya, teman-teman gitu ya. Coba kita lihat gitu ya. Secara terus-menerus gitu ya, para ilmuwan itu saling melengkapi gitu ya. Mungkin tadi Gregor Mendel gitu ya menemukan awal mula gitu ya genomik secara terimplisit gitu ya. Lalu kemudian dilengkapi dengan penemuan Watson and Crick gitu ya. Watson and Crick ini menemukan apa gitu ya? Dia menemukan bentuk dari double helix, DNA itu gitu yang bentuknya double helix gitu ya. Bentuknya double helix gitu ya. Lalu inilah yang kemudian yang akan mewariskan sifat-sifat kepada generasi selanjutnya. Nah, kemudian di beberapa tahun kemudian itu dilengkapi lagi oleh 3 anak muda gitu yang kita sebut dengan Corana, kemudian Nirenberg dan Koholi gitu ya tahun 1966 menyempurnakan keilmuan dari Watson and Crick ini. Yang disempurnakan apa gitu ya? Tadi mungkin double helix DNA gitu ya. Dia menemukan bentuk dari DNA itu berbentuk double helix gitu ya. Nah, sekarang itu yang ketiga anak muda ini menemukan antar pair satu gitu ya, antar untayan satu dengan untayan yang lain itu ternyata diikat oleh susunan-susunan basa gitu yang kita sebut dengan adenin selalu berikatan dengan timin, guanin selalu berikatan dengan sitosin gitu ya. Mungkin teman-teman sering melihat gitu ya, bentuk ada yang bentuk bangunan bentuknya double helix gitu. Kalau dulu waktu saya sekolah itu ada bangunan bentuknya double helix teman-teman gitu. Mungkin atau yang sering kita lihat itu adalah tangga yang bentuknya double helix gitu. Tujuannya apa teman-teman tahu nggak? Tujuannya itu adalah supaya kuat gitu ya. Ternyata kalau misalnya bentuknya seperti ini gitu ya, dibandingkan dengan bentuknya dia lurus gitu, itu lebih kuat gitu ikatannya gitu. Luar biasa. Makanya bentuknya double helix gitu. Dia berikatan dengan kuat gitu ya teman-teman. Nah, kita menelusuri lebih lanjut gitu ya. Kalau misalnya kita mensequencing istilahnya atau memetakan, memapping sequencing kan gitu ya. Memetakan kode bahasa tadi gitu ya. Kita mungkin perlu ingat lagi gitu ya bahwa DNA itu terdiri dari sugar, fosfat gitu ya dan juga nitrogen basa gitu ya. Atau basa nitrogen gitu ya. Di mana basa nitrogen itu komponennya ada A, T, G, C gitu ya. A selalu berikatan dengan T tadi gitu ya. Nah, kalau kita sequencing kan gitu ya, memetakan DNA kita itu akan seperti ini gitu ya. Pemetaannya akan seperti ini. A, T, C, G dan selanjutnya gitu, dan seterusnya gitu ya.
di mana itu A ini nanti selalu berikatan dengan T, A, G, C gitu ya. Dan luar biasanya ini gitu ya, mapping sequencing atau pemetaan kode DNA pada bahasa pada manusia itu jumlahnya sangat panjang teman-teman. Gitu ya. Ini jumlahnya sangat panjang sehingga para ilmuwan itu kemudian sepakat untuk memberikan sebuah ukuran gitu ya. Ukurannya kalau misalnya dia ribuan jumlah kode ini, maka dia seperti kilobase pairs misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya dia panjangnya agak panjang, jumlahnya sekitar jutaan gitu ya, panjangnya itu bisa kemudian kita kenal istilah megabase pairs gitu ya. Nah, teknologi saat ini sudah berkembang sangat cepat gitu ya. Demikian juga dengan keilmuan farmakogenomik gitu ya. Jadi cost-nya pun saat ini itu sangat berkembang gitu ya, dan juga sangat murah harganya gitu ya. Kalau kita melihat di sini ya dari tahun ke tahun itu teknologi itu semakin berkembang, maka dia semakin murah gitu sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian mendorong bahwa farmakogenomik ini sangat bisa diaplikasikan di kemudian hari dan orang aksesnya akan semakin gampang gitu. Itulah yang kemudian orang lebih banyak nanti kemudian hari akan testing genomik gitu ya. Maka kita sebagai tenaga kesehatan itu juga harus siap untuk dapat menginterpretasi data lab-nya gitu ya teman-teman. Nah, ini salah satu conference yang teman-teman dapat ikuti sebenarnya yang kita sebut dengan Gordon Research Conference gitu ya. Teman-teman bisa aktif di sini gitu ya. Banyak ilmuwan dari berbagai macam negara itu kumpul di sini untuk berbicara terkait dengan perkembangan teknologi di bidang genomik ini gitu ya. Nah, ini teman-teman dapat ini ya. Nanti mungkin tugasnya nih teman-teman saya tolong besok ya di minggu berikutnya nanti teman-teman akan saya minta tolong coba deh gitu ya. Identifikasi obat gitu ya, identifikasi obat dari website ini. Lalu identifikasi jenis variasi gennya apa gitu. Jadi respon obat itu nanti dipengaruhi oleh variasi gen. Dan ini website yang teman-teman dapat manfaatkan seperti CP Guideline, DPWG, PAMJKB, PAMFAR, PGRN. Ini website ini nanti teman-teman dapat manfaatkan 2 saja ya teman-teman ya. Minggu depan pertemuan selanjutnya nanti teman-teman mohon untuk identifikasi 2 obat itu untuk dilihat jenis variasi gen yang berpengaruh apa gitu ya. Ini sudah disediakan di website ini gitu ya. Oke, selanjutnya ini teman-teman nih contohnya nih. Tapi jangan diambil ya contoh yang ini ya nanti untuk tugasnya ya teman-teman. Ini kita bisa lihat gitu ya bahwa beberapa obat itu dipengaruhi oleh respon variasi gen gitu ya. Nah, ini yang diprovidekan informasi ini adalah seperti clopidogrel yang kita sebut dengan CYP19 gitu ya. Metabolisme sangat dipengaruhi oleh variasi gen ini gitu ya. Kemudian warfarin, kodein gitu ya teman-teman. Ini sudah diprovidekan di tadi website tadi gitu ya teman-teman. Dan juga terkait dengan guideline ini adalah kita bisa melihat gitu ya rekomendasinya misalnya pada morfin gitu ya, dimana kalau misalnya orang yang memiliki rapid metabolisme gitu ya, maka dia high risk toxicity-nya, maka dia harus di avoid atau harus dihindari untuk diberikan dalam bentuk kodein gitu ya. Bisa diberikan alternatif yang lain. Demikian juga dengan yang lain kalau misalnya poor metabolisme, maka dia tidak akan berefek dengan kodein ini gitu ya teman-teman. Ini contohnya. Yang lain adalah abacavir gitu ya. Teman-teman mungkin sangat sering mendengar abacavir, apalagi misalnya Mbak Devi yang bekerja di klinis gitu ya. Abacavir untuk HIV gitu ya. Itu banyak dilaporkan terjadinya hypersensitivity gitu ya. Dan hypersensitivity-nya ini nggak main-main teman-teman, bisa ruam di sekujur tubuhnya pada pasien gitu ya. Dan ini luar biasanya ternyata diidentifikasi dari farmakogenomiknya bahwa ada variasi gen di HLA-B-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya diidentifikasi variasi gen sejak awal, maka dia bisa diidentifikasi nanti terkait dengan hypersensitivity-nya sejak awal gitu ya. Nah, itu juga dengan pharmacist role. Saat ini teman-teman seharusnya kita bukan hanya mengetahui tentang farmakokinetik dan farmakodinamiknya gitu ya, tetapi juga harusnya kita saat ini juga kalau sudah mengetahui keilmuan farmakogenomik ini sudah moving forward lah gitu ya untuk ke educating dan juga counseling gitu ya. Dan juga terkait dengan interpreting clinical pharmacogenomic test gitu ya. Ini teman-teman harapannya kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui terkait dengan keilmuan farmakogenomik ini gitu ya. Nah, jadi farmakogenomik dan farmakokinetik itu dari perspektif keduanya sangat erat kaitannya karena nanti akan berkaitan dengan signifikan farmakokinetik variability-nya gitu ya. Kita tahu bahwa
farmakokinetik itu kan bagiannya seperti administrasi, sejak edema gitu ya, administrasi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat itu sangat erat kaitannya dengan nanti respon suatu obat gitu ya. Dan di situ peran dari genomik itu sangat erat kaitannya. Katakanlah misalnya karbamazepin gitu ya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa karbamazepin dan valproat misalnya gitu ya, teman-teman bisa membaca ini artikel, walaupun ini review artikel yang diterbitkan di jurnal Pharmaceutical gitu ya. Di sini ada erat sekali kaitannya antara karbamazepin dengan valproat. Ini karena variasi gen pada metabolisme kedua obat ini gitu ya. Teman-teman bisa melihat secara detail gitu di sini ya. Demikian juga dengan penjelasannya nanti akan Anda lihat gitu ya, bahwa karbamazepin itu nanti erat sekali kaitannya dengan respon obat karena ada variasi pada beberapa gennya gitu ya. Ada seperti EPHX1 gitu ya. Jadi nanti dia akan bisa mengindus terjadinya hypersensitivity gitu ya. Ada juga mungkin di sini kaitannya dengan terkait dengan semacam dosisnya bisa kemudian yang sampai kepada target obatnya itu semakin kecil gitu kalau memiliki respon obat variasi gen jenis C3A5 misalnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa bisa melihat itu di artikel yang saya sebut tadi gitu ya. Demikian dengan adanya valproat gitu ya. Obat valproat di sini juga ada beberapa variasi gen yang berpengaruh gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa membaca gitu ya bagaimana kemudian di China itu sudah diaplikasikan therapeutic drug monitoring dan kaitannya dengan farmakogenetik gitu ya. Ini teman-teman bisa kemudian melihat gitu ya dan membaca artikel ini gitu ya, dan ini akan menambah wawasan teman-teman terkait dengan monitoring terapi obat yang menjadi bagian dari perkuliahan kita gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat gitu ya juga hasil penelitian kami gitu ya. Saya dan tim kita gitu ya di Farmasi UAD gitu ya, bahwa variasi gen itu saat ini bisa banyak sekali aplikasinya gitu ya. Mungkin di hepatitis B gitu ya. Kemudian kemarin juga saya identifikasi suatu variasi gen pada pada populasi, misalnya populasi yang kaitannya dengan COVID-19 katakanlah misalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa membaca hasil artikel atau hasil penelitian kita gitu ya. Dan bahkan hari ini juga kita memanfaatkan untuk target obat yang kita sebut dengan drug repurposing teman-teman gitu ya. Ini juga bisa dilihat gitu ya teman-teman. Memang variasi gen atau genomik itu luas sekali gitu ya implikasinya dan aplikasinya di klinis gitu ya, yang teman-teman bisa ambil bagian nanti gitu ya, bahkan mungkin bisa jadi bagian dari penelitian teman-teman gitu ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini terkait dengan genomik itu ya, saat ini harusnya implikasinya atau aplikasinya itu sudah pada klinis gitu ya, bukan hanya di penelitian saja gitu ya, dan juga sangat erat kaitannya dengan farmakokinetik gitu, karena nanti dia bisa meningkatkan efikasi dan efektivitas obat gitu ya, dan dapat menekan seminimal mungkin terkait dengan efek sampingnya gitu ya. Nah, tentu ke depan gitu ya, harusnya farmasis gitu ya, harusnya Anda gitu ya yang menjadi calon farmasis klinis gitu ya, itu bisa mengambil bagian gitu ya sebagai forefront gitu ya terkait dengan aplikasi farmakogenomik ini gitu ya. Nah, terakhir mungkin kita saling mengingatkan bahwa dalam Quran surat Al-Kahfi gitu ya, dikatakan bahwa andaikan lautan menjadi tinta dan pepohonan menjadi pena gitu ya, tetap tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat Allah itu gitu ya. Ini hanya mengingatkan kita semua gitu ya, bahwa kita harus menuntut ilmu gitu ya, dan ilmu Allah itu sangat luas gitu, tidak akan pernah habis untuk kita tulis ilmu Allah itu ya, luar biasa gitu ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya Pak, izin bertanya Pak. Gimana Mbak Zena? Pak, tadi kan yang kita bahas tentang gen. Apakah benar Pak, kalau misalnya setiap orang itu cocok pada obat-obat tertentu Pak? Misalnya pasien A itu cocoknya sama paracetamol dari pabrik A. Terus kalau misalnya pasien B itu cocoknya sama paracetamol B. Jadi kalau misalnya dia dikasih obat lain yang kandungannya sama itu, katanya tidak cocok. Yang pertama itu Pak. Yang kedua, beberapa minggu lalu saya lihat ini Pak, baliho
dari laboratorium salah satu di Semarang itu mengatakan bisa cek farmakogenomik ya Pak di situ. Di situ terlihat nanti misalnya obat-obat mana yang cocok untuk pasien tersebut. Nah, sebenarnya membedakan sama tes alergi yang biasanya dilakukan itu apa Pak? Waktu itu kan teman saya pernah mau praktek di industri dan dari industrinya harus mengatakan untuk tes alergi beta-laktam atau enggak. Nah, itu yang membedakan nanti sama hasil akhir dari tes alergi obat-obat apa saja sama yang tes farmakogenomik yang di lab itu apa, Pak? Terima kasih, Pak. Makasih Mbak Zena, bagus sekali pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan apakah masing-masing orang itu memiliki perbedaan respon ya terkait dengan bahkan perbedaannya itu pada obat yang sama tapi pabriknya berbeda gitu ya. Kalau saya melihat gitu ya, karena ini rahasia pabrik ya Mbak Hazena itu ya, kita tidak bisa secara langsung gitu ya mengidentifikasi perbedaannya apa sih sebenarnya gitu ya. Tetapi saya berkeyakinan bahwa di situ memang treatment itu berbeda pada setiap obat itu dari pabriknya gitu ya. Bisa jadi gitu ya pabrik A itu dia memberikan treatment yang berbeda dari segi mungkin seperti nanopartikel, kan banyak sekali kan sekarang nanomedicine gitu ya. Dia memperkecil gitu ya partikel pada obat itu dan itu berpengaruh pada kecepatan dari onset obat itu gitu sampai ke targetnya gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu walaupun memang kita harus buktikan juga terkait dengan hipotesis ini gitu ya. Tetapi yang kita melihat itu gitu ya. Tetapi mungkin kita bisa evidence-nya harus ada sih sebenarnya gitu ya terkait dengan ini. Tapi itu kalau misalnya hipotesisnya seperti itu maka make sense gitu ya. Sangat masuk akal gitu ya. Perbedaan respon antara orang A dengan orang B gitu ya. Bahkan perbedaannya itu karena obat yang sama dari pabrik yang berbeda gitu ya Mbak Zena. Itu yang bisa saya jawab gitu ya. Nah tentu kalau misalnya teman-teman bisa kemudian minta data gitu ya ke pabrik gitu ya, tentu itu luar biasa gitu ya. Kita dapat membuktikan itu gitu ya. Nah demikian juga dengan farmakogenomik itu juga hipotesis itu sangat di support gitu Mbak Azena itu bahwa variasi gen yang berpengaruh pada setiap orang itu memang sangat erat kaitannya dengan respon obat orang pada ini gitu ya pada berbagai macam obat gitu ya. Jadi obat yang A gitu ya pada orang A dan B itu berbeda responnya gitu karena adanya variasi gen gitu ya. Dan yang kedua terkait dengan pharmacogenomic test oleh salah satu apa namanya produsen lab gitu ya atau laboratorium yang komersial gitu ya. Saya nggak tahu jenisnya apa sebenarnya itu Mbak Hazena, itu yang saya nggak tahu secara detail gitu ya. Tetapi bisa jadi yang mungkin yang dimaksud pharmacogenomic test itu bisa jadi itu terkait dengan itu tes alergi itu mungkin yang dimaksud ya. Karena saya tidak tahu persis gitu ya apa yang mereka lakukan terkait dengan itu. Tapi kalau pharmacogenomic ini memang umumnya aplikasinya sebenarnya itu adalah aplikasi khususnya untuk obat-obatan yang mahal sebenarnya. Tapi kalau obat-obatan yang murah biasanya itu memang tes alergi gitu ya, tes alergi gitu. Tes alergi itu tentu apa ya lebih umum gitu dibandingkan genetik ini. Kalau genetik ini kan lebih ke molekuler sekali gitu. Nah itu yang saya tidak tahu gitu ya jenis tes yang ada di industri atau di laboratorium yang ada di Semarang itu Mbak Zena gitu ya. Itu perlu kita tanyakan gitu modelnya apa gitu ya. Tapi mungkin ya feeling saya barangkali itu yang dia maksud pharmacogenomic test itu adalah jangan-jangan itu ada tes alergi gitu. Itu Mbak Azena. Terima Terima kasih. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada kita bisa akhiri ya. Ini sudah habis jamnya gitu. Kita bisa akhiri ya teman-teman ya. kasih, Pak. Terima kasih teman-teman ya. Alhamdulillah pertemuan kita siang hari ini sudah selesai gitu ya. Jadi mohon tadi terkait dengan tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Terkait dengan 2 obat dan variasi gen pada website tadi gitu yang saya tampilkan gitu ya. Monggo Mas Fatur bisa dikoordinir teman-temannya ya. Terima kasih sekali lagi sudah memfasilitasi. Kita akhiri dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.